Angka-angka ini kemudian dipakai untuk bikin afwak atau diagram. Jadi intinya tuh di bab 1 ini membahas hal-hal yang bisa mengubah huruf dari sekedar teks menjadi simbol energi. Assalamualaikum here we go. Ketemu lagi dengan aku Sarah Ladio, pencerita yang dapat nemenin kamu dimanapun kalian berada. Though for part you guys are always in my heart. Pembahasan menarik hari ini yaitu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro, kitab terlarang zaman pertengahan abad. Kali ini aku mau bahas sesuatu yang agak disturbing, lumayan mengganggu, tapi menarik banget. Bahkan saat aku ngeriset materi ini, banyak narasi-narasi yang intinya ngasih tahu biar orang-orang tuh jauhin pembahasan kitab ini, nggak usah dikulik-kulik. Nah, real fact-nya secara hukum kitab ini dilarang dicetak, dilarang diterbitkan, dilarang diperdagangkan di hampir semua negara Arab kecuali Lebanon, dan dilarang bagi yang lemah iman untuk membaca kitab ini. Tapi aku jadi penasaran, apakah seberbahaya itu? Teorinya emang gimana? Bagaimana ceritanya? Let's jump into the story. Oke, Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Kalau diterjemahin secara harfiah, Syams itu artinya matahari. Ma'arif atau Al-Ma'arif itu artinya pengetahuan, bisa juga berarti kearifan. Dan Al-Kubro memiliki arti agung, besar, tertinggi. Jadi Syamsul Ma'arif Kubro kemungkinannya berarti matahari agung dari segala pengetahuan atau matahari pengetahuan yang tertinggi. Kitab ini termasuk salah satu kitab paling kontroversi di seluruh dunia Arab dan Islam. Tebalnya 577 halaman dan mengandung sangat banyak topik dan bab-bab aneh yang akan aku sebutin nanti. Pengarangnya adalah Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni Al-Maliki, dikenal sebagai Abu Al-Abbas Al-Buni. Ia lahir pada tahun 520 Hijriah dan wafat pada tahun 622 Hijriah. Berarti ya hidup hampir selama 102 tahun. Orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang ya. Nah, nama Al-Buni menunjukkan asal-usulnya dari kota Buna. Sekarang udah masuk wilayah An-Nabadi Al-Jazair, Afrika Utara. Nah, Abu Abbas Al-Bani adalah seorang guru sufi, dikenal sebagai seorang yang berilmu, berpengetahuan, dan suka mengembara. Ia mulai menghafal Al-Quran di Tunis dan mendalami mazhab Maliki. Dari situ hidupnya literally life on the road. Ia pindah ke Andalusia, lalu lanjut ke Afrika Utara, pergi ke Mesir Iskandaria. Dari Iskandaria ia pergi lagi ke Kairo dan memutuskan tinggal di sana. Tapi karena hatinya ini tipe-tipe pengembara spiritual gitu ia pun berniat ihram dan berangkat haji ke Mekah. Setelah selesai haji, alih-alih pulang, ia justru memilih melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis, Palestina. Terus lanjut ke Damaskus dan bergerak terus ke Irak. Sesampainya di Washid dan Baghdad, karena musim haji mulai dekat, ia pun balik lagi ke Baitul Maqdis dan dari sana ia bertolak pergi berhaji untuk kedua kalinya. Baru setelah itu ia pulang ke Mesir dan hidup bolak-balik Mesir, Tunis, Mesir, sampai akhirnya wafat di Kairo pada tahun 622 Hijriah. Nah, itu latar belakangnya, Sekarang fokus ke karya kontroversinya, yakni Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Aku mau bedain dulu ya, Syamsul Ma'arif Kubro zaman dulu, zaman old versus Syamsul Ma'arif Kubro zaman sekarang. Ternyata beda Kalau versi asli yang menurut sumber abad pertengahan, Abu Abbas Al-Buni memang menulis sebuah kitab berjudul Syams Al-Ma'arif. Kitab ini ditujukan untuk kalangan sufi terpelajar, berisi rahasia spiritual dan instruksi praktis dengan peringatan keras agar tidak disebarkan kepada orang awam. Itu kitab aslinya, Kalau versi modern yang terkenal saat ini muncul pertama kali sekitar abad ke-17. Buku ini jauh lebih panjang dan kompleks dan merupakan kompilasi dari berbagai penulis. Meski memiliki inti dari tulisan Abu Abbas Al-Buni, sebagian besar isinya berasal dari penulis-penulis antar abad. Jadi kayak abad sekian ada nih penulis A yang nambahin, terus berlalu di abad sekian ada lagi penulis lain yang nambahin, dan begitu seterusnya sampai menjadi kitab Syamsul Ma'arif modern. Salah satu penulisnya adalah Abdurrahman Al-Bistami, seorang okultis. Okultis itu kayak orang yang mempelajari atau mempraktekkan hal-hal mistis. Nah, intinya tuh versi kitab yang sekarang adalah versi yang disusun berabad-abad setelah kematian Abu Abbas Al-Buni.
Kitab Syamsul Ma'arif Kubro tidak memiliki tanggal penulisan pasti. Naskah manuskrip pertamanya ditulis antara tahun 1678 sampai 1688 Masehi, akhir abad ke-11 Hijriah, tanpa identitas penyalin yang jelas. Tahun 1895, seorang penulis Libanon bernama Abdul Qadir Al-Husaini Al-Adami menyalin ulang naskahnya dan menambahkan 4 bab sebagai komentar. Cetakan pertama di era modern tercatat pada tahun 1985 oleh Al-Maktab Asy-Sya'bi di Beirut, Libanon. Semenjak itu, kitab dan keanehan-keanehannya menyebar dengan sangat amat luar biasa alias booming. Kitab setebal 577 halaman ini terbagi menjadi 4 bagian dalam satu jilid dan totalnya ada 40 bab. Setiap bab membahas topik yang beda-beda. Nah ini nih, aku mau sebutin bab utamanya yang akan benar-benar mengejutkan kalian, Yang paling gong kayaknya tuh ada di bab 7 dah. Ingat baik-baik bab ini ya. Kitab ini dibuka dengan mukadimah penulis, kayak kata pengantar gitu. Abu Abbas Al-Buni memuji Allah, bersyukur, dan menulis kalau kitab ini semacam sedekah di jalannya. Tapi di sisi lain, dia juga ngasih warning keras. Jangan meremehkan kitab ini, jangan asal pakai isinya, dan jangan disentuh orang yang gak ahli. Tiga. Nah, dari sini aja, udah kelihatan banget penulisnya tuh sadar betul kalau isi kitabnya ini bukan untuk konsumsi orang biasa, bukan untuk orang awam. Ada hal-hal yang gak wajar, misterius, bahkan cenderung gelap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak ini apaan? Karena isi bab-babnya emang makin lama makin aneh. Pertama, bab 1. Dalam bab 1 isinya membahas detail huruf Arab dan kaitannya dengan huruf mu'jamah, huruf misterius, serta rahasia dan isyarat di dalamnya. Nah, huruf mu'jamah itu, kalau dalam ilmu okultisme Arab, yaitu huruf yang ada titiknya dipercaya memiliki energi atau simbol tersendiri. Jadi bukan sekedar huruf biasa kayak yang kita pelajari waktu ngaji, Menurut kitab ini, menurut keyakinan okultis saat itu, setiap huruf Arab terhubung dengan planet atau malaikat tertentu atau elemen alam kayak api, udara, tanah, udara, atau elemen alam, api, air, udara, dan tanah. Bahkan sampai ke prinsip kosmologis tertentu yang dipercaya membentuk alam semesta. Selain itu, huruf Arab juga memiliki nilai numerik yang disebut gematria. Jadi setiap huruf itu punya angka tersendiri. Angka-angka ini kemudian dipakai untuk bikin afwak atau diagram. Jadi intinya tuh di bab 1 ini membahas hal-hal yang bisa mengubah huruf dari sekedar teks menjadi simbol energi. Nah itu, lanjut ke bab 3 dan bab 4, isinya membahas posisi bulan, keadaan zodiak, dan sifat-sifatnya. Zodiak di sini bukan Gemini, Cancer ala horoskop TikTok ya, tapi versi kuno yang dipakai ahli nujum di dunia Arab, campuran antara astronomi dan okultisme. Contohnya tuh kayak pengaruh posisi bulan terhadap ritual, sifat tiap fase bulan, kaitan zodiak dengan elemen air, api, tanah, dan udara, dan sejenisnya. Kayaknya di Jawa juga ada nggak sih? Aku lupa deh namanya apa. Coba dong yang tahu komen di bawah. Selanjutnya, banyak bab kayak bab 5, bab 9, bab 10, 13, 17, 18, dan 20 dalam Syamsul Ma'arif Kubro itu mengandung banyak ayat Al-Quran kayak surah Al-Fatihah, Yasin, ayat kursi, dan lain-lain. Tapi ini bukan sekedar ayat biasa yang kita baca pas ngaji, melainkan digabung dengan simbol, bentuk diagram, dan cara mengaktifkan ayat tertentu yang dalam ajaran Islam lurus. Hal itu dianggap keluar jalur. Maybe kayak membuat jimat gitu yang nggunain kombinasi huruf, nama-nama Tuhan, ayat Al-Quran. Aku pernah nonton tuh kaligrafi yang dipajang di rumah orang yang selama ini dikira pajangan biasa. Ternyata isinya tuh ya begini, ayat Al-Quran, tapi rupanya diselipin mantra-mantra. Atau ada juga tuh murotal di YouTube channel luar negeri, tapi di pertengahan durasi misal 1 jaman lebih. Nah di pertengahan tuh ada yang diubah atau diselipin kayak diplesetin gitu yang tujuannya ya begitu, ada magic-magicnya. Paham ya? Nah, terus di bab 6 isinya khusus membahas khalwat. Khalwat kan artinya menyendiri. Nah, di bab ini maksudnya tuh yang menyendiri, terus ada ritual puasanya, mengisolasi diri, dan ada aturan ketat yang ekstrim ya. Intinya untuk mencapai tingkat spiritual tinggi, dan ini nggak dianjurkan oleh agama Cuman emang ada tuh, kalian pernah nggak sih nonton film horor atau cerita horor yang ada istilah pantangan gak boleh makan daging misal, supaya ilmunya ini berhasil, ya kan? Mirip-mirip tahu. Nah, lanjut ke bab 7, judul bab paling gongnya yaitu tentang nama-nama keramat yang digunakan Nabi Isa untuk menghidupkan orang mati. Kalau ini nama-namanya gak usah disebutin ya, bukan karena nggak mau, tapi emang nggak tahu.
Nah, pada bab ke-19 berjudul dalam tanda kutip tentang sifat-sifat beberapa afak atau diagram magis dan talisman yang bermanfaat. Seperti yang bisa ditebak, kitab ini memang berisi banyak talisman aneh. Talisman tuh jimat, resep sihir dan bentuk geometris yang saling terkait tanpa tujuan jelas. Makanya makin banyak ulama yang bilang kitab ini rawan disalahgunakan. Selain itu, ada tulisan dalam bahasa yang gak dikenal, yang menggabungkan huruf, angka, dan zodiak yang semuanya dikaitkan dengan ayat Al-Quran, doa-doa, dan Asmaul Husna. Bener-bener kayak kode rahasia dunia lain yang dicampur dengan teks agama. Hal aneh lain dari buku ini, Abu Abbas Al-Buni menghubungkan 4 elemen api, udara, tanah, dan air dengan 4 humor dari kedokteran kuno Hippocrates. Menurut ilmu kuno ini, manusia dianggap memiliki 4 cairan utama dalam tubuh yang menentukan sifat dan emosinya. Pertama, sanguin atau dominan darah. Kalau seseorang memiliki cairan darah yang dominan, berarti orangnya ekstrovert, gampang bergaul. Kedua, flegmatik atau dominan lendir. Kalau tubuhnya dianggap banyak lendir, maka sifatnya tenang dan kalem. Ketiga, kolerik atau dominan empedu kuning. Kalau cairan empedu kuning yang dominan, sifatnya biasanya cepat marah, emosian. Keempat, melankolik atau dominan empedu hitam. Kalau empedu hitam dianggap dominan, berarti orangnya sensitif dan pemikir. Menurut versi kitab ini, kalau elemen-elemen itu nggak seimbang, humor tubuh seseorang juga akan ikut berantakan. Yang maksudnya kalau satu rusak, semuanya ikut kacau. Kalau tubuh fisik nggak seimbang, bisa merusak mental, cara seseorang berpikir dan mengolah emosi. Kalau mental udah gak seimbang, bisa merusak energi spiritual versi mistis yang orang itu percaya. Ini aku harus ingetin lagi, ini tuh penjelasan ringkas dari logika yang dipakai kitab ini, bukan ajaran yang aku anggap bener ya, Hal lain yang menarik perhatian dalam kitab ini adalah tentang malaikat. Menurut kitab ini, setiap malaikat memiliki hari khusus dalam seminggu dan bentuk geometris khusus yang dipakai dalam ritual talisman dan afak. Aku ingetin lagi ya, talisman itu kayak jimat dan afak itu diagramnya. Jadi afak biasanya dipakai untuk membuat talisman. Misal ada jimat, terus jimat itu ditaruh simbol, pola, gambar, diagram, begitu, paham ya? Nah, contoh Jibril Senin heptagon, Israel Selasa segitiga, Mikail Rabu segi 8, dan Israfil Kamis segi 4. Yang bikin bingung, kenapa malaikat dikaitkan dengan membangun datar? Menurut kalau ini sama sekali nggak masuk akal, nggak rasional sih. Bagian teraneh berikutnya yaitu kitab ini membahas jin, raja-raja, dan pengikutnya. Banyak nama raja jin yang disebutkan mirip dengan nama malaikat. Setiap raja jin memiliki hari dan planet khusus yang ia kuasai, kayak Rakiail, Minggu, Matahari, Jibrail, Senin, Bulan, Samsamail, Selasa, Mars, Mikail, Rabu, Merkurius, Syafiail, Kamis, Jupiter, Anyail, Jumat, Venus, Kasfiail, Sabtu, Saturnus. Dan setiap raja jin tinggi ini memiliki menteri dan pelayan di dunia bawah. Maksudnya dunia bawah itu bumi, yang menjalankan perintah mereka. Kitab ini juga menyebutkan beberapa nama pelayan jin dan tugasnya menurut klaim pemilik salinan, seperti Zaranik, jin yang muncul seperti kucing atau macan tutul, Al-Asad Al-Ghudub, jin yang digunakan ahli sihir untuk menimbulkan kebencian dan memisahkan pasangan, Sanjab, jin berbadan banyak kayak multi body creator gitu. Terus Azazil, jin yang meminta disembah oleh pemanggilnya. Ada Zaitun, jin yang menyerupai kucing hitam. Terus ada Zat Al-Mahasin, jin wanita yang muncul di kuburan dan konon meminta hubungan intim sampai ke tahap pernikahan antar dua alam, semacam sumpah atau perjanjian sebelum memberi bantuan goib. Dan yang terakhir, Nailah, jin wanita berambut panjang. Setiap makhluk jin ini disebut memiliki mantra, talisman, dan cara pemanggilan khusus. Yang menarik, kitab ini menyebut sangat banyak nama raja jin dan pembantunya, bahkan mengklaim mereka menguasai 4 penjuru dan 4 musim di bumi. Aku mau tahu dong pendapat kalian tentang kitab ini, komen ya, dan jangan lupa juga subscribe. Oke, sekarang bagian yang paling seru, yaitu
Tahu dari mana kitab aslinya bisa hilang? For your information, Le, sampai sekarang gak ada satupun orang yang bisa memastikan keberadaan naskah asli Syamsul Ma'arif versi Abu Al-Abbas Al-Buni. Dan dari sini muncul 3 teori konspirasi yang beredar di masyarakat. Teori pertama yaitu teori jin. Nah, menurut cerita, para jin itu tahu kalau kitab ini memiliki kekuatan yang bisa membuat posisi mereka dikendalikan manusia. Karena takut jatuh ke tangan ahli sihir yang lebih kuat dari mereka, konon setelah Abu Abbas Al-Buni wafat, jin mengambil kitab itu dan menyembunyikan di dunia mereka, alias di dimensi lain sampai hari kiamat. Teori kedua yaitu pembakaran. Menurutku kayaknya ini teori yang lebih realistis deh daripada teori pertama. Katanya, Le, umat Islam pada masa itu menyadari kalau kitab ini sangat amat berbahaya, apalagi setelah banyak cerita pengalaman orang-orang yang dalam tanda kutip hilang akal atau mengalami efek aneh setelah membaca dan mempraktekannya. Akhirnya untuk mencegah kekacauan dan penyalahgunaan, umat muslim pada masa itu pun membakar habis kitab tersebut dan menghapus semua jejaknya biar gak ada lagi nih yang bisa mempelajarinya. Terus teori ketiga yaitu penguburan. Ada anggapan kalau kitab Syamsul Ma'arif Kubro yang asli udah dikubur bersamaan ketika Abu Abbas Al-Buni dimakamkan. Intinya untuk memastikan gak akan ada lagi orang-orang yang bisa mengakses ilmu dalam kitab ini, kitab itu pun ikut dibawa pulang oleh penulisnya. Oke lah, itu dia sebagian dari misteri kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Dalam Islam, sihir secara mutlak haram, termasuk dosa besar. Kitab yang berisi talisman, mantra, dan bentuk sihir aneh seperti ini sudah pasti dilarang. Yang pasti dan disepakati, kitab aneh ini memang pernah ada dan menghilang seiring meninggalnya penulis yang kontroversi, meninggalkan warisan bagi mereka yang tertarik pada sihir, perdukunan, dan hal-hal sejenisnya. Sekian, jangan lupa like dan subscribe. Kalian ada teori lain gak, Le? Atau pendapat lain tentang topik di video ini? Komen aja. Aku seneng banget kalau kalian punya hal lain yang bikin aku kayak, sumpah, demi apa? Aku baru tahu, woi. Ya udahlah, itu aja. Bye-bye.